Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Khairul Anissa dalam learning journal kita yang terakhir. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik-baik saja, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya. Nah teman-teman, sudah tidak terasa ya, ini adalah pertemuan terakhir kita di learning journal. Nah, semoga apa yang selama ini saya berikan, saya sampaikan materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga ini adalah materi terakhir, karena itu hanya ada 2 pemateri saja yang maju teman-teman. Yang mana 2 pemateri ini menyampaikan 2 hal yang cukup bermanfaat. Yaitu adalah ketika pemateri pertama dia menyampaikan tentang emosi. Nah teman-teman, emosi itu tidak hanya dilandasi dari rasa marah, tetapi juga bisa berbagai macam hal, seperti rasa sedih, kecewa, kesal, kemudian juga rasa bahagia. Itu juga termasuk ke dalam emosi teman-teman. Dan emosi itu alangkah baiknya jika tidak dipendam, tetapi juga akan lebih baik lagi jika dikelola dengan sangat baik teman-teman. Jadi tidak dipendam, tidak dikelola dengan buruk, tetapi dikelola dengan baik. Yang mana emosi ini, jika kita dapat melepaskannya dengan cara yang benar, dengan cara yang positif, maka akan menjadi emosi yang baik bagi kita. Melainkan jika kita memaksa untuk memendam, maka itu akan membebani diri kita sendiri, yang mana hal tersebut akan membuat kita menjadi stres, kemudian juga sedih berkepanjangan, ataupun juga menjadi semakin pundung teman-teman, yang mana hal itu bisa saja menyebabkan depresi. Nah, dan bagaimana sih caranya agar kita itu bisa melakukan emosi kita dengan baik? Tentu saja teman-teman, yang pertama itu dilakukan dengan kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, mengenali diri kita, mengenali emosi yang kita rasakan. Jadi ketika kita mengalami suatu emosi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menerima emosi tersebut. Sebagai contohnya adalah ketika kita marah, kita menerima kalau diri kita memang sedang marah. Tetapi kita harus memastikan apakah amarah kita itu dilampiaskan dengan cara yang benar atau dilampiaskan dengan cara yang buruk. Nah, jika dilampiaskan dengan cara yang benar itu adalah kita memahami dulu apakah kita ini marah karena suatu hal. Pasti marah itu ada penyebabnya. Kita harus mencari tahu apa penyebab kita marah. Kemudian setelah kita memahami emosi kita sendiri, kita bisa untuk entah itu bercerita untuk membuat diri kita merasa lega, ataupun melakukan olahraga, atau juga melakukan hal lainnya yang bisa membuat diri kita merasa lebih baik dari emosi tersebut. Jadi emosi tersebut tidak terpendam di dalam diri kita, melainkan disalurkan ke hal-hal yang positif teman-teman. Dengan begitu, emosi yang kita rasakan tidak akan menjadi hal yang negatif. Nah, kemudian materi yang kedua adalah berkaitan tentang Tridharma perguruan tinggi. Nah, teman-teman, mungkin jika teman-teman ingin berkuliah, maka hal ini adalah sesuatu hal yang memang harus teman-teman pahami. Yang mana Tridharma perguruan tinggi adalah suatu tugas yang memang harus dipenuhi oleh semua orang yang berada di kampus, baik itu dari mahasiswa maupun juga dari dosennya. Yang mana Tridharma ini adalah 3 hal yang memang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut teman-teman. Nah, yang pertama, yang paling dasar tentunya adalah pendidikan dan pengajaran. Itu adalah proses belajar dan mengajar di kampus, di mana seorang dosen adalah tugasnya untuk memberikan pelajaran kepada seorang mahasiswa, dan seorang mahasiswa tugasnya adalah untuk belajar di kampus tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, di mana hal ini dosen dan mahasiswa sama-sama diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu adalah ilmu yang sudah kita dapat itu langsung dipraktekkan langsung untuk pengabdian di masyarakat. Yang dalam intinya adalah ilmu itu harus memiliki manfaat yang nyata teman-teman. Jadi bukan hanya digunakan di dalam kelas, tetapi juga bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, sekitar 14 video panjangnya. Dan terima kasih sudah menemani saya selama learning journal ini. Semoga teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat bagi teman-teman.
Sampai jumpa mungkin di video lainnya. Bye-bye.